Halo, program ini belum ada namanya. Anggap aja namanya Pangetok ya. Dan ini adalah homage atau tribute untuk temen gue yang kebetulan rumahnya kayak gini. Gue nggak lagi di rumah dia pada saat ini, tapi anggap aja demikian. Satu hal yang gue sering gatel untuk berkomentar atau gue agak sedikit gemes kalau ada yang ngomongin adalah soal mengeluarkan politik dari sepak bola. Kick politics out of football. Seolah-olah ini adalah dua hal yang tidak boleh digabungkan, yang harus berjalan sendiri-sendiri, harus berjalan terpisah. Karena, kenapa gue gemes? Karena sejatinya gue merasa ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan satu sama lain, karena sepak bola sebagai sebuah kegiatan aktivitas yang menyedot perhatian massa dengan begitu luar biasa, dengan sendirinya, secara inherent, sudah memiliki nilai politik. Tapi lo jangan anggap apa yang baru gue katakan sebagai sabda, kita lihat aja bagaimana fakta dan kebenarannya. Banyak sekali momen-momen dalam sejarah sepak bola di dunia ini, di mana sepak bola dan politik berjalan beriringan, bahkan mustahil untuk memisahkan dua hal tersebut. Sebagai contoh, Brazil menjadi juara Piala Dunia tahun 1970, mungkin tim terhebat yang pernah menjadi juara dunia dengan sepak bola Jogo Bonito mereka, Pelé, Jairzinho, dan kawan-kawan. Mereka menjadi juara ketika Brazil dipimpin oleh junta militer yang tentu saja menjadikan sepak bola sebagai bahan jualan mereka, sebagai bukti bahwa kehidupan di Brazil sangat sejahtera dan luar biasa bersatu. Dan mereka menjadikan timnya Pele ini sebagai kampanye yang sangat-sangat luar biasa. Ketika mereka menjadi juara, Presiden junta militernya, Medici, waktu itu mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa semangat kolektif patriotisme orang Brazil sangat luar biasa tergambar dari tim kita menjadi juara dunia. Kita cuma ingat sekarang Pele pemain yang luar biasa, Brazil 70 tim yang bermain sepak bola mungkin terindah sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi kita sekarang nggak pernah ingat bahwa itu mereka lakukan ketika politik di negaranya sangat merasuk ke segala macam lini, termasuk juga ke sepak bola. Si jenderal tersebut yang jadi presiden, Medici, dia bahkan sangat invasif ya, suka mengganti pemain, dia mengganti manajernya, Joao Saldanya waktu itu. Karena si Saldanya ini nggak mau masukin pemain yang dia suka, namanya Dario. Karena nggak mau nurut, si Saldanya ngomong gini ke Presiden Medici. Dia bilang, gue nggak pernah gangguin kabinetnya dia juga nggak boleh gangguin tim yang gue pilih. Dipecatlah si Saldanya ini. Yang gantiin, namanya siapa? Namanya Mario Zagallo. Yang kalau lo fans bola, lo tahu betapa legendarisnya nama pelatih ini. Yang milih dia jadi pelatih siapa? Junta militer. Kenapa? Karena dianggap dia bisa dikontrol dan lebih taat dan lebih menurut. Lo nggak bisa misahin politik dari sepak bola. Atau mungkin nama yang lebih familiar buat lo semua adalah Silvio Berlusconi, mantan Perdana Menteri Italia beberapa periode yang fans bola taunya dia adalah owner atau pemiliknya dari AC Milan. Berlusconi itu mengawali bisnisnya dia sebagai juragan properti, dia bikin kompleks pemukiman di pinggiran kota Milan, lalu duitnya dipakai untuk beli TV, untuk beli media. Tahun 86, dia beli tim yang pada waktu itu sedang struggling, yang namanya AC Milan. Dan dia menggelontorkan uang begitu banyak ke dalamnya. Kita tahu sendiri pemain-pemain hebat yang akhirnya membangkitkan kembali Milan ke era kejayaannya. Dia hire Arrigo Sacchi, dia hire Fabio Capello, trio Belanda main ada di sana semua. Dalam hitungan 86 sampai 94, dalam hitungan 8 tahun, dia jadi Perdana Menteri Italia. Lewat apa? Salah satunya ya lewat sepak bola, lewat AC Milan. Tahun 93, Berlusconi bikin partai politik baru, dan tahu nggak apa nama yang dia pilih untuk menjadi nama partainya? Itu adalah slogannya Timnas Italia kalau lagi main di turnamen apapun. Nama partainya Berlusconi adalah Forza Italia. Dan Forza Italia mengantarkan Berlusconi menjadi Perdana Menteri Italia. Politik dan bola selalu berjalan beriringan, nggak cuma di Indonesia sebenarnya. Atau kita belok ke negara yang juga kental ya. Kalau gue selalu merasa kental urusan politik dan sepak bola ini di negara-negara yang relatif sedang beranjak dari negara berkembang ke negara maju. Dan itu banyak kita temui sebenarnya di negara-negara di Amerika Latin. Lo lihat aja deh, ownership atau kepemilikan dari klub-klub yang berada di Amerika Latin. Contoh ya,
salah satu tim paling besar di Argentina. Lo tahu yang namanya Boca Juniors. Boca Juniors, nama pemiliknya itu adalah Daniel Angelici. Dia adalah politisi partai kanan tengah di Argentina. Nggak cuman di Indonesia doang politisi punya klub bola. Di Argentina juga hal yang seperti itu terjadi. Atau yang lebih menarik lagi sebenarnya untuk dibahas, Independiente. Ini adalah tim dengan jumlah raihan juara Copa Libertadores terbanyak sepanjang sejarah, 7 kali menjadi juara. Nama presidennya, nama pemiliknya adalah Hugo Moyano. Hugo Moyano adalah pemimpin atau sekretaris jenderal Serikat Buruh terbesar di Argentina. Lo bisa bayangin nggak Serikat Buruh jadi presiden klub sepak bola? Hanya itu juga, si Hugo Moyano nih yang adalah pemimpin Serikat Buruh terbesar, dia adalah bendahara PSSI-nya Argentina. Seru ya, jadi Serikat Buruh punya klub tapi jadi bendahara Federasi Sepak Bola. Tapi nggak hanya di situ aja. Kenapa? Karena ketua PSSI-nya Argentina yang namanya Claudio Tapia itu adalah menantunya dia. Jadi segala sengkarut hubungan keluarga satu sama lain turun-temurun ngurusin sepak bola, itu nggak hanya terjadi di Indonesia aja. Ya. Kan perkaranya bukan siapa ngurusin sepak bola, tapi hasilnya bagaimana. Bener nggak? Juara nggak? Timnya berjalan dengan baik nggak? Bisnisnya bener nggak? Dan lain sebagainya. Jadi ini hal-hal yang mungkin bagi banyak hal merasa di Indonesia gini amat ya, yang ngurusin sepak bola, kok bukan orang-orang bola? Memang nggak pernah sebenarnya orang bola ngurusin sepak bola gitu. Mereka jadi orang bola karena ngurusin sepak bola, politisi, pengacara, bisnismen, dan lain sebagainya. Jadi seru ya, seru. Tapi nggak sampai situ aja. Lo lihat deh kalau di Eropa ya. Lo lihat di Eropa. Juara dunia sekarang juara bertahannya kan Prancis. Prancis, PSSI kan namanya FFF ya. Ketua PSSI-nya, ya. Jadi kalau kita sering protes soal ketua PSSI kita, ketua PSSI-nya Prancis, itu namanya Noël Le Graët. Dia adalah bisnismen, politisi, dan mantan wali kota. Nah, kalau yang ini kebetulan jadi wali kota dulu, mantan, baru jadi ketua federasi. Bukan sebaliknya ya. Jadi bukan dari ketua federasi mau jadi kepala daerah, tapi dari kepala daerah dulu nih, jadi ketua federasi. Atau ketua PSSI Jerman, DFB, Bernd Neudorf. Ini juga politisi Partai Sosial Demokrat di Jerman, SPD. Jadi semua politisi memimpin organisasi sepak bola memang hal yang terjadi di mana-mana. Bahkan ketika dulu ya, kalau kita mau lihat, revolusi sepak bola Jerman itu kan terjadi setelah mereka ancur-ancuran. Ancur-ancuran setelah Euro tahun 2000. Mereka nggak lolos dari babak penyisihan, pokoknya pahit banget lah. Dan Jerman mulai berbenah merasa kenapa katro banget. Karena pembibitan pemain muda mereka itu bener-bener payah, sampai mereka harus waktu itu memikirkan untuk menaturalisasi pemain-pemain asing karena mereka kekurangan stok pemain serang gitu waktu itu. Nah, dilakukanlah revolusi pembibitan pemain muda di Jerman oleh DFB-nya, oleh PSSI-nya. Nah, yang melakukan revolusi tersebut, ketua federasinya, Gerhard Meyer-Vollholder, ini adalah politisinya partai CDU. CDU ini Christian Democratic Union, ini partainya mantan kanselir Jerman Angela Merkel. Dan ketika itu, si politisi ini, ya politisi megang federasi, dia bilang, pembibitan pemain muda itu bukan lagi dipegang oleh klub, tapi federasi lah yang membuat pusat pelatihan akademi di level-level mungkin setingkat kecamatan, agar semua bibit-bibit pemain muda ini bisa dapat tempat pelatihan, pembenahan yang benar-benar terstruktur dengan rapi. Yang punya, yang sanctioning semua perubahan ini, politisi. Atau yang baru aja kejadian sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Mungkin lo pernah lihat foto selfie-nya Sergio Aguero sama David Cameron, PM Inggris waktu itu, sama satu lagi Xi Jinping. Mereka fotoan bertiga selfie di pinggir lapangan. Menarik karena Xi Jinping tahun 2015 datang ke Inggris melakukan diplomasi politik luar negeri lewat sepak bola.
Kita tahu Xi Jinping ini kan pada waktu itu ya, sekarang sudah enggak. Pada waktu itu dia tergila-gila sama sepak bola, lalu Liga Super Cina begitu luar biasa mendatangkan pemain-pemain yang memang diamini oleh pemerintah Cina saat itu. Dan Inggris itu menyambut baik tawaran diplomasi dan juga investasi dari Cina ini. Dimasukinlah seorang pemain Cina, mantan pemain Cina, ke dalam National Football Hall of Fame-nya Inggris. Dan pemain tersebut adalah mantan pemain Man City yang namanya Sun Ji-hai. Politik dan sepak bola. Dan sebulan setelah Xi Jinping datang ke Inggris, Sun Ji-hai dimasukin jadi Hall of Fame, dan konsorsium bisnis Cina itu investasi lebih dari 200 juta pound sterling untuk beli sahamnya Man City 13%. Yang kita tahu kan cuman Man City dimiliki sama Abu Dhabi. Ada belasan persen sahamnya Man City itu yang dimiliki sama China, dan itu baru kejadian setelah Xi Jinping datang ke sana. Berbagai macam hal ini sebenarnya menunjukkan kita nggak bisa misahin politik dan sepak bola. Kita nggak bisa misahin sesuatu yang memang secara sifat, yang memang secara appeal, secara pengaruh, itu sangat luar biasa dan sangat politis seperti sepak bola. Kalau banyak orang yang bilang, kenapa olahraga yang lain tidak mendapatkan perhatian yang sama di Indonesia, yaitu simply karena ada nggak olahraga yang bisa membawa massa, ya, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan bahkan kalau di TV, untuk semuanya terhipnotis pada pertandingan tersebut. Gue selalu bilang, kalau partai karambol itu yang nonton 1 juta orang, udah pasti karambol jadi politis juga. Tapi kan yang nonton karambol paling cuma 10 orangan, jadi nggak jadi politis gitu. Nah, ini menggambarkan masalah yang terjadi sebenarnya kalau kita mau lihat di Indonesia ya. Itu bukan masalah sepak bolanya nggak diurusin sama orang bola, atau ada politisi atau orang-orang politik yang masuk ke sepak bola. Dari yang tadi udah kita bahas, di hampir semua negara, politisi memang pasti masuk ke sepak bola. Tapi apa yang mereka lakukan ketika ngurusin sepak bola, hasil akhirnya seperti apa, impact-nya seperti apa, perkembangannya seperti apa, itulah yang sebenarnya paling penting untuk ditagih. Karena kalau misalnya orang-orang yang punya pengaruh dan punya pengalaman organisasi atau bisnis yang luar biasa ini, sebenarnya mereka memiliki segala modal untuk bisa menciptakan prestasi sepak bola yang baik. Karena di mana-mana sepak bola udah pasti politis. Lo tahu nggak? Di Asia Tenggara ini, ya, ada sebuah federasi dipimpin oleh seorang mantan jenderal polisi. Seorang mantan jenderal polisi, dan dia juga sempat tersangkut kasus hukum karena didakwa dia menerima uang yang tidak seharusnya. Jenderal polisi tersebut, mantan jenderal polisi tersebut, itu membawa tim negaranya menjadi juara di kawasan ini. Dan nama jenderal polisi tersebut adalah Somyot Ponpanmung, orang Thailand. Jadi, bukan masalah mantan polisi jadi ketua federasi terus nggak bisa juara. Karena udah ada sebenarnya mantan jenderal polisi yang bisa bikin timnya jadi juara. Jadi, itu dua hal yang sama sekali nggak berhubungan. Jadi, kalau ada yang bilang, keluarkan politik dari sepak bola, jangan-jangan orang yang ngomong tersebut sebenarnya nggak mau lo lebih politis dan lebih kritis soal sepak bola. Thanks for watching. Harus gitu ya ngomongnya.